Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala arsofil ambiya rusalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah, hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan rumah sucinya sebagai ladang pahala dan tempat yang aman bagi umat manusia. Tempat di mana hati seorang mukmin senantiasa tertambat kepadanya, sampai-sampai mereka rela meninggalkan kampung halaman dan sanak saudara demi berangkat dan beribadah di sekitarnya, menabung rupiah demi rupiah demi mewujudkan cita-cita menginjakkan kaki di bukit Safa dan Marwah, berdesak-desakan berjalan untuk melaksanakan tawaf dan melilingi Baitullah yang menjadi saksi bisu peradaban manusia dan sejarah Islam yang penuh kemuliaan ini. Saudaraku yang sama-sama mengharapkan rahmat, ampunan, dan berkah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanah suci dinibatkan oleh Allah sebagai rumahnya, serta Allah Ta'ala mengamanatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menjaganya dan mempersilahkan bagi siapa saja yang ingin beribadah, tawaf, ruku, dan sujud kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal qa'imina wa ruk'is sujud, yang artinya, dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf, orang-orang yang beribadah, dan orang-orang yang ruku dan sujud. Quran Surat Al-Hajj ayat 26. Layak seorang yang sedang mengejar impiannya untuk bisa diterima di sebuah perusahaan ternama, ia membutuhkan motivasi dan dorongan. Maka seorang mukmin pasti juga membutuhkan motivasi dan dorongan yang kuat untuk mewujudkan impiannya berangkat ke tanah suci. Saudaraku yang sama-sama mengharapkan rahmat, hidayah, dan maghfirah Allah SWT, berikut ini adalah beberapa motivasi yang semoga bisa menguatkan niat kita dan semangat kita untuk melaksanakan haji dan umroh ke Baitullah yang penuh kemuliaan ini. Yang pertama, haji dan umrah wajib dilaksanakan sekali seumur hidup. Haji dan umrah merupakan dua ibadah agung yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dilaksanakan seumur hidup bagi siapapun yang telah memenuhi syaratnya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Yang artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari alam semesta. Quran Surat Al-Imran ayat 96 sampai 97. Di ayat lainnya Allah Ta'ala berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah, yang artinya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 156. Maksud ayat ini adalah sempurnakanlah kedua ibadah tersebut. Di dalam ayat tersebut digunakan kata perintah yang menunjukkan wajibnya haji dan umroh. Kewajiban haji dan umroh juga berdasarkan hadis Nabi
Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, bertanya kepadanya, yang artinya, wahai Rasulullah, apakah wanita juga wajib berjihad? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, iya. Rasulullah, dia wajib berjihad tanpa ada peperangan di dalamnya, yaitu dengan haji dan umroh. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jika wanita saja diwajibkan umroh dan berhaji karena itu adalah jihad bagi mereka, maka begitu pula dengan pria. Yang kedua, motivasi kita untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji adalah Allah Ta'ala sesuai dengan persangkaan hambanya. Betapa dahsyatnya keikhlasan dalam berdoa dan betapa agungnya sebuah kejujuran dan sangka baik kepada Allah Ta'ala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa yaqulu ta'ala, ana inda donni abdani wa ana ma'ahu ida dakaroni fa'in dakaroni fi nafsih dakaruhu fi nafsi wa in dakarni fi malai dakaruhu fi malai khairu minhum. Yang artinya, Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai prasangka hambaku, aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulannya lebih baik daripada itu, kumpulan malaikat. Hadis riwayat Bukhari. Saat seorang hamba berprasangka baik bahwa Allah Ta'ala akan mengabulkan niat dan keinginannya untuk berangkat haji dan umroh, maka dengan izin Allah dan kehendaknya, ia akan mengabulkannya sesuai dengan persangkaan hambanya tersebut. Nabi SAW juga pernah bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian. Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Hadis Bukhari, hadis riwayat Muslim. Betapa banyak kita saksikan orang-orang yang Allah Ta'ala karuniai rizki berlimpah, namun hatinya tidak terketuk untuk mengunjungi Baitullah, melaksanakan ibadah haji dan umroh. Sedangkan sebaliknya, mereka yang ikhlas memohon kepada Allah Ta'ala dengan hatinya, jujur di dalam kerinduannya kepadanya, Allah mampukan untuk berangkat haji dan umroh dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Sungguh Allah Maha mendengar terhadap semua doa yang dipanjatkan hambanya. Motivasi yang ketiga agar kita semangat untuk bisa sampai ke Mekah melaksanakan ibadah umroh dan haji adalah, ketahuilah, haji dan umroh adalah ibadah yang syarat akan keutamaan dan faidah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-umrotu ila umroti kafaratun lima bainahuma wal hajju mabrurun laisa lahu jazaan illa jannah. Yang artinya, umroh ke umroh adalah penghapus dosa antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasan baginya selain surga. Hadis riwayat Bukhari. Di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, iringilah antara ibadah haji dan umroh, karena keduanya meniadakan dosa dan kefakiran, sebagaimana alat peniup api menghilangkan kotoran karat, besi, emas, dan perak, dan tidak ada balasan
bagi haji mabrur melahirkan surga. Hadis riwayat Tirmidzi dan Nasai dan Ahmad. Nabi SAW juga bersabda, barang siapa melakukan haji karena Allah Azza wa Jalla tanpa berbuat keji dan kefasikan, maka ia kembali tanpa dosa sebagaimana ketika ia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudaraku yang sama-sama mengharapkan rahmat, hidayah dan maghfirah dari Allah SWT, cukuplah 3 hadis di atas sebagai penyemangat bagi diri kita untuk giat berdoa, berusaha dan menabung agar dimampukan oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakan kewajiban haji dan umroh yang mulia ini. Jaminan pengampunan dosa kecil saat selesai melaksanakan rangkaian umroh, jaminan rezeki dan terhindarkan dari kefakiran, serta kembalinya keadaan seorang layaknya bayi yang baru dilahirkan, tentu merupakan dambaan siapapun dari kita. Yang keempat, motivasi kita untuk bisa kita melaksanakan ibadah umroh dan haji adalah besarnya keutamaan dan pahala sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sholatun fil masjidi afdolu min alfin sholatin fima siwahu illa masjidil haram. Sholatun fil masjidil haram afdolu min mi'atin alfin sholatin fima sawahu." Yang artinya, sholat di masjidku, Masjid Nabawi, lebih utama daripada 1000 sholat di masjid lainnya selain Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 kali sholat di masjid lainnya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Bayangkan sholat 1 kali saja, misalkan sholat duhur di Masjidil Haram, maka keutamaannya seperti sholat 100.000 kali di masjid lainnya, dan itu setara dengan sholat 5 waktu selama 20.000 hari di masjid lainnya. Sungguh ini merupakan keutamaan dan kesempatan besar bagi siapapun yang Allah Ta'ala berikan kesempatan untuk berangkat haji dan umroh. Sebuah kesempatan yang tak ternilai harganya, karena dengan keutamaan tersebut Allah berikan kita kesempatan untuk menyempurnakan dan menambal kekurangan-kekurangan yang ada dalam ibadah dalam ibadah kita sehari-hari. Yang kelima, motivasi kita untuk bisa bersemangat melaksanakan ibadah umroh maupun ibadah haji adalah Mekah dan Madinah adalah sebaik-baik tempat di muka bumi yang bisa kita kunjungi. Nabi SAW pernah bersabda yang artinya, tidaklah pelana itu diikat, yaitu tidak boleh bersengaja melakukan perjalanan dalam rangka ibadah ke suatu tempat kecuali ke ketiga masjid, yaitu Masjidil Haram, masjidku, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna hara ma kuribat ilaihir rawahilu masjidi hada baitul atiq." Yang artinya, sesungguhnya tunggangan yang dinaiki untuk suatu perjalanan adalah ke masjidku ini dan ke Baitul Atiq, Masjidil Haram. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Belum lagi Nabi SAW pernah mendoakan kota Madinah agar diberikan limpahan keberkahan oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara doa beliau, Allahumma
barik lana fi samarina, wa barik lana fi majidina, wa barik lana fi so'ina, wa barik lana fi mudina. Yang artinya, ya Allah, berilah kepada kami keberkahan pada buah-buahan kami, dan berilah kepada kami keberkahan pada kota Madinah kami. Limpahkanlah keberkahan untuk kami pada setiap so' dan mut takaran timbangan yang kami dapatkan. Hadis riwayat Muslim. Marilah kita berdoa semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua sebagai salah satu tamunya yang diundang oleh Allah untuk beribadah langsung di rumahnya, Baitullah, yang penuh kemuliaan dan keutamaan. Amin, amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.